Hai sobat, kembali lagi bersama kami di Joko Media Films. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, yang menceritakan seorang balita berumur 2 tahun yang hidup bersama mayat ibunya selama 3 hari. Film ini memperlihatkan seorang balita lucu yang secara tidak langsung memanfaatkan insting bertahan hidupnya secara mandiri. Film ini mungkin akan mencebik-cebik emosi pemirsa, jadi semoga penyampaian saya mudah untuk dimengerti. Di dalam film, kita akan diperlihatkan pada balita kecil bernama Pihu yang berumur 2 tahun yang sedang terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar itu, terdapat hiasan dan balon-balon seperti bekas sebuah acara ulang tahun. Kemudian Pihu merasa haus dan mencoba membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Tetapi ibunya tak bangun-bangun dan akhirnya Pihu pun pergi keluar untuk memanggil ayahnya. Tapi ayahnya tak juga ada. Lalu Pihu mengambil koran yang ada di depan pintu. Dan melihat keran air yang masih menyala. Kemudian Pihu yang cekatan, ia berinisiatif untuk mematikannya dengan mengambil bangku, lalu memanjatnya. Tetapi, karena tangannya terlalu pendek, Pihu gagal meraih keran dan hampir terjatuh dari kursi tempatnya berpijak. Dan akhirnya, membiarkan keran itu menyala. Lalu, kembali mengantarkan koran ke kamar ibunya. Nampak tubuh ibunya pucat dan ada bekas bercak noda darah di pipinya. Di saat itu pula, Pihu ingin ke kamar mandi. Kemudian ia kembali membangunkan ibunya, tetapi ibunya tidak bangun-bangun. Kemudian Pihu yang masih balita dengan mandiri melakukannya sendiri. Tetapi setelah itu, ia tidak membersihkan tangannya dan memberitahu ibunya bahwa tangannya kotor bekas kotorannya sendiri. Singkat cerita, ponsel tiba-tiba berdering, dan ponsel itu ada di atas lemari yang lumayan tinggi. Sehingga Pihu, balita yang masih berumur 2 tahun itu, kembali berinisiatif mengambil kursi yang tadi ia gunakan dengan menyusuri tangga rumahnya selangkah demi selangkah. Syukurnya, Pihu pun berhasil dengan selamat. Namun, sayangnya, ia tak berhasil meraih lokasi ponsel yang terlalu tinggi, tapi ponsel itu pun berhenti berbunyi. Kemudian Pihu kembali membangunkan ibunya yang tertidur. Pihu heran dan panik. Kenapa ibunya tak bangun-bangun? Pihu pun menangis dengan keras, namun tetap saja ibunya tidak bangun-bangun juga. Dan tiba-tiba, terjatuhlah sebuah botol yang berisi obat-obatan dari tangan ibunya. Pihu pun terdiam, dan kembali ponsel itu berbunyi. Lalu Pihu kembali mengambil ponsel itu, tetapi ia menggunakan cara lain dengan langsung memanjat lemari dan berhasil meraih ponsel itu. Tapi sayangnya, ponsel itu jatuh ke kolong lemari dan dalam keadaan panggilan tak terjawab. Ternyata itu adalah panggilan dari ayahnya yang saat ini berada di luar kota dengan nada yang keras dan mengatakan bahwa setrikaan yang ia gunakan tadi pagi lupa dimatikan karena gara-gara istrinya. Kemudian ayahnya segera mematikan telepon tersebut. Singkat cerita, Pihu sedang mencari salep untuk luka di wajah ibunya. Terlihat kaca di meja rias yang tercoret sebuah tulisan yang mengatakan bahwa ibunya pamit lantaran percecokan semalam setelah ulang tahun Pihu, yang artinya ibunya sudah meninggal bunuh diri. Setelah itu Pihu yang tidak tahu apa-apa, ia asik bermain dengan mencoret-coret wajah lucunya menggunakan lipstik, begitupun dengan wajah ibunya. Kemudian ia melihat sebuah setrikaan yang masih menyala dan mengeluarkan asap. Pihu bertanya-tanya sekaligus bingung karena balita yang masih kecil yang penuh dengan penasaran. Ia pun dengan polosnya memegang setrika itu hingga membuat tangannya terbakar. Pihu menangis begitu keras hingga membuatnya kelelahan dan tertidur di samping mayat ibunya. Lalu setelah bangun, Pihu merasa lapar dan segera mengambil roti di dapur, kemudian memagangnya di dalam microwave. Namun, karena Pihu masih polos, ia sembarangan menekan microwave dan membiarkan roti begitu lama di dalam microwave yang membuat roti itu akhirnya gosong. Pihu pun bingung dan akhirnya Pihu membiarkan microwave itu tetap menyala. Kemudian Pihu yang cerdas,
ia memilih usaha kedua dengan cara memegang roti di atas kompor. Tetapi Pihu menyalakan semua kompor itu dan meletakkan rotinya di atas kompor, yang alhasil membuat roti itu terbakar hangus dan kembali membiarkan kompor dalam keadaan menyala. Kemudian, karena percobaan kedua untuk mencari makanan itu gagal, lalu Pihu beralih ke lemari pendingin. Pihu mencoba membuka lemari itu dengan sekuat tenaga dari sisa-sisa energi balita umur 2 tahun. Ia berusaha keras membukanya, yang hampir saja membuat botol di atasnya terjatuh. Dan untungnya, Pihu berhasil membukanya, dan dia berhasil mengambil makanan yang ada di dalam kulkas. Dengan lahapnya, Pihu memakan roti itu, dan nampak Pihu amatlah kelaparan. Kemudian Pihu mencoba mengeluarkan makanan itu dari kulkas, agar ia mudah mengambil makanan jika lapar. Tetapi, Pihu dengan polosnya masuk ke dalam kulkas, yang menyebabkan terkunci dari luar. Pihu panik dan takut. Dengan usaha keras, ia mendorong pintu dari dalam sekuat tenaga yang ia punya. Dan akhirnya, ia berhasil membuka kulkas. Tetapi, botol itu pun ikut jatuh, yang membuat Pihu terkejut dan menangis begitu keras. Kemudian setelah kejadian itu, Pihu naik kembali ke atas rumahnya, dan kembali ponsel itu berbunyi. Ternyata itu adalah panggilan dari ayahnya, yang sekarang menggunakan nada bicara yang halus. Dan rupanya ayah dan ibu Pihu habis bertengkar, yang menyebabkan ibu Pihu cemburu melihat kedekatan ayah Pihu dengan rekan kerjanya. Kemudian Pihu menonton TV, tapi tiba-tiba TV itu mati, dan Pihu dengan inisiatifnya yang masih polos menuju ke belakang TV yang penuh dengan kabel dan bisa kapan saja membuat Pihu tersetrum. Kemudian Pihu bermain di lantai atas di sebuah pagar. Pihu memanggil nama Amok dan Ishika. Lalu berusaha menunjukkan bonekanya yang besar, kado ulang tahun Pihu. Tetapi bonekanya malah jatuh ke bawah di dekat jemuran. Lalu Pihu berusaha mengambil boneka itu dengan tangan dan kaki mungilnya. Tapi bonekanya malah jatuh ke lantai dasar. Kemudian Pihu dengan polosnya naik ke atas pagar, yang di bawahnya adalah ketinggian yang amatlah tinggi. Tapi untung saja ada ibu-ibu yang menyuruh Pihu untuk turun, dan akhirnya Pihu tak mengalami apa-apa. Tak ada seorang pun yang menyadari Pihu sendirian di rumah, karena nampak tetangga dan sekelilingnya cuek-cuek saja dengan keluarga Pihu. Kemudian ayah Pihu kembali menelpon dan mengatakan bahwa besok ia akan pulang setelah pekerjaannya selesai. Lalu Pihu yang haus, ia ingin meminum susu dan kemudian meminta izin pada mayat ibunya. Tapi cairan itu bukanlah susu, melainkan cairan kimia yang tidak boleh dikonsumsi, apalagi untuk seorang balita. Dan untungnya karena masih polos, saat Pihu menuangkan ke botol minuman, ia menjatuhkan cairan itu dan membuat Pihu gagal meminumnya. Sekarang, rumah sudah berantakan. Kursi tumpang tindih, makanan berceceran, dan air sudah menggenangi lantai rumahnya. Kemudian Pihu yang melihat obat yang terjatuh dari tangan ibunya, ia mengira bahwa itu adalah sebuah permen dan memakannya satu. Permen itu terasa pahit, tapi Pihu ketagihan, lalu memakannya lagi, dan tak terasa sudah 4 butir obat yang ia makan. Kemudian obat itu pun membuat Pihu tertidur. Lalu Sin menunjukkan ayah Pihu yang pulang. Ia menangis histeris melihat istrinya sudah tak bernyawa, dan Pihu yang ada di kolong tempat tidur itu mengatakan, "Ayah, tolong bangunkan ibu." Lalu film pun selesai. Sekian dulu cerita film kita kali ini. Like bila sobat suka, dislike saja bila tidak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.